Halo, Assalamualaikum semua. Apa kabarnya kalian hari ini? Terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Nikita Indasari di segmen Cerita Seram. Cerita seram kali ini adalah pengalaman horor yang dialami oleh anak dari temanku sendiri. Jadi, yang bikin epic ini, pengalaman horor ini dialami oleh anak temanku yang masih berusia 2 tahun. Temanku ini memiliki anak kedua. Anak keduanya ini saat mulai berusia 2 tahun, dia itu kan mulai belajar berbicara ya, belajar ngomong, belajar kosakata. Dari sekian banyak kosakata yang dia pelajari, dia itu sering bilang ke mamanya tuh kayak gini, "Mah, ada hantu, Mah. Ada hantu." padahal temanku ini nggak pernah ngajari dia kosakata kata-kata bahasa Indonesia. Karena temanku ini tinggal di daerah pedesaan di daerah Jawa Timur. Jadi ya dia pikir dia pengen ngajari anaknya itu bahasa Jawa dulu aja. Kalau nanti sekiranya dia mulai sekolah baru diajarin bahasa Indonesia. Temanku ini mulai resah. Ini kenapa? Ini anak ini kok sering bilang ada hantu, ada hantu. Apa dia benar-benar bisa melihat hantu? Bahkan dia itu bukan hanya bilang ada hantu. Di lain waktu juga dia mengatakan itu, "Mah, ada mbak-mbak, Mah. Takut. Atut. kayak gitu bilangnya. Kalau anak kecil kan dia itu kata-katanya masih agak pelat gitu ya. Dia tuh selalu menunjuk ke arah yang nggak ada orang. Kalau misalnya dia menunjuk ke arah sana gitu, dia tuh bilang ke arah sana itu ada mbak-mbak. Tapi sebenarnya kalau manusia biasa aja kita melihatnya itu di sana tuh nggak ada apa-apa. Di situ temanku tuh mulai menyadari kalau anaknya ini sepertinya memiliki kemampuan yang tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Dan yang bikin aneh di pikiran temenku tuh kayak gini, kok dia itu bisa bilang kata-kata hantu? Emang dia tahu wujud hantu tuh kayak gimana? Emang siapa yang bilang kayak gitu? Mungkin aja ada yang bilang, mungkin orang lain atau kakaknya. Dia itu kan anak kedua. Anak kesatunya itu berumur sekitar 10 tahun. Karena mulai resah, karena anaknya ini sering banget bilang ada hantu, ada mbak-mbak takut. Jadi temanku ini, dia mengkonsultasikan pengen menutup mata batin anaknya ke Pak Kiai. Tapi Pak Kiai bilang bisanya ditutup itu kalau nanti umurnya 5 tahun. Sebenarnya temanku ini sudah punya pengalaman menutup mata batin anaknya yang pertama. Karena terlalu sering mengatakan ada hantu, jadinya temanku ini ngajari anaknya itu membaca doa supaya dia itu nggak ketakutan. Jadi dia ngajari anaknya membaca doa-doa pendek dan bilang sama anaknya kalau ada hantu atau ada mbak-mbak seram atau ada orang seram, baca doa kayak gini ya nak. Dia selalu ngajarin kayak gitu. Dan dia selalu ngajari jangan takut ya nak, baca doa aja, nanti orang seram atau mbak-mbak seramnya itu pergi. Saat anaknya ini mulai masuk sekolah PAUD, anaknya ini yang awalnya tadi fine-fine aja, baik-baik saja, bersekolah dengan nyaman dan senang, lama-kelamaan dia itu jadi murung kembali. Dan dia jadi sering mengatakan hal-hal yang seperti sebelumnya ke mamanya. Dia sering bilang kayak gini kalau sampai di sekolah, "Mah, ada hantu, Mah, ada hantu." Dan itu terus diulangi dia. Sampai-sampai anaknya ini jadi gak bersemangat gitu untuk sekolah. Apalagi hantu yang ada di sekolahan itu, menurut temanku ini sudah cukup membuat anaknya itu ketakutan. Karena menurut temanku, hantunya itu kayak gini. Dia itu perempuan, sering melihat anaknya temanku ini dari kejauhan. Rambutnya berantakan, bajunya kotor, pokoknya menyeramkan. Dan dia itu selalu menunduk, tapi sambil melihat anak temanku ini. Makanya anak temanku ini jadi gak nyaman dan selalu ketakutan kalau sampai di sekolahan. Alhasil, anak temanku ini jadi sering menangis kalau mamanya mengajak dia bersiap-siap untuk pergi sekolah. Dan kalau masuk sekolah pun, dia jadi gak bersemangat sekolah dan sering menangis. Lama-kelamaan, temanku ini mulai khawatir dong sama kondisi anaknya. Takutnya dia itu kan jadi kenapa-napa, jadi takut pergi sekolah, dia jadi nggak bersemangat untuk pergi sekolah. Sebenarnya hal ini tidak pernah dibayangkan oleh temanku. Bahkan kalau bisa tidak terjadi lagi. Kenapa aku bilang tidak terjadi lagi? Karena dulu di anak pertamanya juga kayak gitu. Jadi anak pertamanya itu dulu juga bisa melihat mereka makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dan karena terganggu bahkan sampai
anaknya itu takut tidur di rumahnya sendiri karena mungkin di rumahnya ada makhluk-makhluk. Jadi dia itu sering mengajak anaknya tidur di rumah ibunya alias di rumah nenek dari anak itu. Jadi dia menutup mata batin anaknya pada umur 5 tahun. Sebenarnya di kasus anaknya yang kedua ini, temanku itu juga pengen menutup mata batinnya. Tapi karena anaknya belum berumur 5 tahun, jadi belum bisa ditutup mata batinnya. Menurut Pak Kiai yang sudah berkonsultasi dengan temanku ini, dan dia itu takut banget kalau mental anaknya ini terganggu karena dia itu sering ketakutan dan syok melihat mereka makhluk-makhluk yang seram. Karena makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu kan bukan hanya makhluk-makhluk yang berbentuk biasa aja ya. Mungkin ada aja yang berbentuk normal seperti bentukan manusia biasa kayak gini, tapi ada aja yang seram. Menurut temanku ini nggak baik ya, meskipun mereka berpenampilan biasa, tapi tetap tidak baik. Bisa saja kan mereka mempengaruhi atau mengelabui anaknya temanku ini supaya jadi teman mereka, dan nanti takutnya itu ketergantungan dan nggak bisa pisah sama anak temanku. Makanya temanku ini pengen banget menutup mata batin anaknya saat nanti dia berumur 5 tahun. Dan aku nggak tahu bagaimana takutnya perasaan dia itu masih kecil banget udah bisa melihat mereka yang tak kasat mata. Kita aja yang dewasa kalau melihat hal-hal yang seram, mungkin itu kayak nonton film atau video-video hantu bohongan, itu aja kadang udah membuat kita ketakutan. Apalagi kalau anak kecil yang melihat, apalagi kalau hantunya muncul tiba-tiba. Dan akhirnya karena temanku ini udah merasa dia itu nggak nyaman, dan anaknya juga sering nangis karena nggak nyaman di sekolah PAUD-nya itu, memindahkan sekolah anaknya ke sekolah lain. Dan alhamdulillahnya di sekolah lain ini baik-baik saja, dan dia tidak pernah bercerita kalau ada mbak-mbak seram atau mas-mas seram. Dia itu nggak pernah cerita kayak gitu. Mungkin masih aja ada ya makhluk-makhluk yang bentuknya biasa, tapi bagi si anak ini mereka bukan hantu karena bentuknya tidak seram. Di sekolah yang baru ini anaknya nggak pernah melihat hal-hal yang seram. Ya mungkin karena sekolah ini bangunannya juga masih baru, dan di sekolah yang baru ini sekolahnya itu kayak ada pondoknya gitu. Jadi selalu ada kegiatan keagamaan, entah itu mengaji, itu acara-acara keagamaan. Jadi mungkin hantu-hantu juga suka di tempat itu karena selalu ada acara keagamaan gitu. Dan untuk sekarang ini temanku sedang mempersiapkan anaknya supaya mata batinnya bisa ditutup saat dia berumur 5 tahun nanti. Dia juga selalu mengkonsultasikan hal-hal yang menurut dia tidak nyaman pada Pak Kiai atau pada orang yang mengerti bagaimana caranya menangani hal yang kasat mata tersebut. Sekarang temanku ini hanya bisa berdoa dan berharap anaknya nggak sering melihat mereka-mereka yang bentukannya seram atau mereka-mereka yang mengganggu anaknya. Dan kalau bisa dia itu berharap sekali anaknya ini nggak sampai berkomunikasi sama mereka, karena meskipun bentuk mereka nggak seram, kadang itu malah yang lebih membahayakan. Dia itu ingin menjadi teman kita. Dia itu baik sama kita, mengingatkan kita ibadah, mengingatkan kita hal-hal yang baik. Tapi sebenarnya dia itu mempengaruhi kita dan mengelabui kita supaya kita itu jadi temannya dan tidak membutuhkan manusia lain. Dan kalau kita sudah menjadi temannya, itu benar-benar bahaya banget. Karena kita bakalan susah banget lepas dari dia. Bukan karena hantunya yang nggak mau pergi, tapi kadang malah kita sendiri yang nggak mau hantunya itu pergi. Karena kita sudah terlalu nyaman dan udah terlalu bahagia dengan keberadaan mereka yang selalu mengingatkan kita, memberikan kita nasihat-nasihat yang baik. Tapi sebenarnya mereka itu seharusnya tidak berkomunikasi dengan kita karena mereka itu punya alamnya masing-masing. Temanku berpesan buat kalian semua di luar sana yang mempunyai anak memiliki kemampuan khusus, memiliki kemampuan lebih kayak gini. Kalian itu jangan takut, jangan khawatir, kalian tetap tenang di depan mereka. Meskipun kalian khawatir, jangan terlalu ditunjukkan sama anaknya. Nanti kalau kalian ikut ketakutan juga, jadi anaknya itu makin ketakutan. Kalian harus bersikap tenang dan mengajarkan anaknya untuk menjauhi mereka, makhluk-makhluk yang seram atau makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Dan jangan mengajak mereka berbicara. Dan yang terpenting, ajarkan mereka untuk membaca doa. Yakinkan mereka
kalau membaca doa itu bisa mengusir mereka makhluk-makhluk yang seram, supaya anak-anak kalian itu nggak ketakutan. Nah, terima kasih ya guys yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan buat kalian yang pengen cerita kalian aku ceritakan di channel YouTube aku, kalian bisa DM aku di Instagram, ini Instagramnya. Atau kalian bisa email aku di email di sini. Buat temanku, terima kasih sudah mengirimkan cerita ini sama aku. Terima kasih. Semoga temanku dan anaknya ini terhindar dari hal-hal yang buruk dan selalu sehat. Buat kalian di luar sana, selalu sehat dan hati-hati ya. Terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.